Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita belajar tentang indahnya mengampuni. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurmutasi Laia. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, puji syukur atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Tolong kami ya Bapa, berikan kemampuan untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru kepada kami melalui materi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada materi indahnya mengampuni, salah satu tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran hari ini ialah diharapkan peserta didik dapat memahami arti mengampuni. Sebelumnya, silakan tonton video animasi berikut ini. Nah, saya minta maaf ya, saya sudah menyakitimu kemarin. Lupakan saja, Din. Lagian itu kan sudah berlalu. Tapi saya nggak enak hati, Din. Kamu marah kah sama saya? Clara, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Saya sudah memaafkanmu kok. Saya jahat padamu, Din. Saya sangat menyesal. Clara, saya bilang saya sudah memaafkanmu. Jangan dipikirkan lagi ya. Tapi ingat, jangan mengulanginya lagi. Iya, Din. Terima kasih ya. Kamu memang teman paling baik yang saya kenal. Iya, sama-sama Clara. Kita tetap berteman ya. Yuk, kita pulang. Hari sudah sore nih. Nah, anak-anak, setelah menonton video animasi tadi, pernahkah kamu disakiti oleh orang lain? Pernah jugakah kamu menyakiti orang lain? Apakah yang kamu lakukan bila orang lain menyakitimu? Dan apa reaksimu bila orang tidak mau memaafkanmu? Tentu saja, berbagai macam perasaan berkecamuk dalam hatimu. Bisa saja kamu marah, dongkol, bahkan menyimpan dendam dalam hatimu. Atau bisa saja kamu mengatakan, biarin saja. Nah, anak-anak, sebelum jauh mereka-reka apa arti dari mengampuni, marilah kita belajar bersama-sama apa sih sebenarnya pengertian mengampuni itu. Mengampuni ialah memaafkan seseorang atas kesalahannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Artinya bahwa bila kita sudah mengampuni seseorang, kita jangan mengungkit-ungkit dan mengingatnya kembali. Mengapa kita harus mengampuni? Dasar firman Tuhan ada dua, yaitu Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dan Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Alasannya kita mengampuni ialah yang pertama, karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dengan mengampuni orang lain, maka kita pun diampuni juga. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 jelas mengatakan bahwa bila kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan dalam doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua, karena Allah menginginkan kita saling mengasihi. Mengasihi seseorang itu tanpa ada syaratnya. Bahkan Tuhan mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Artinya bahwa kita mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, karena Allah ingin supaya kita belajar bersabar. Berbahagialah orang yang sabar dan murah hatinya, karena merekalah yang dapat melihat Allah. Baik anak-anak, bagaimana cara kita mengampuni orang lain? Yang pertama adalah berdoa. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan dalam doa supaya kita mampu untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Kalau bukan karena Tuhan, maka mustahil kita bisa mengampuni. Yang kedua, tanpa batas. Setiap kesalahan jangan kita simpan di dalam hati. Jangan menunggu waktu yang lama, supaya iblis jangan menempati dan memenuhi ruang hatimu, dan akhirnya kamu sulit untuk memaafkan. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, artinya tanpa batas. Yang ketiga, tanpa syarat. Mengampuni tidaklah harus memenuhi syarat tertentu. Mengampuni tidaklah harus membayar denda atau lain sebagainya, tetapi tanpa syarat. Yang keempat, dengan tulus ikhlas. Pengampunan yang kita berikan kepada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita supaya hubungan yang sudah retak dapat dipulihkan kembali. Dampaknya bila kita mengampuni, yang pertama kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, hidup kita penuh sukacita. Dan yang ketiga, hidup kita diberkati oleh Allah. Untuk memahami secara dalam tentang materi indahnya mengampuni, maka silakan anak-anak membaca di rumah ya, kisah tentang pengampunan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya di dalam Alkitab. Tugas hari ini, tulislah doa tentang mengampuni. Kamu bisa meminta bantu kepada orang tuamu atau kakakmu di rumah dan segera dikirim ya. Ibu tunggu. Dan akhirnya anak-anak, kesimpulan materi pembelajaran kepada kita pada hari ini adalah Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Banyak orang masih sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri sulit untuk mengampuni orang lain, begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya anak-anak bisa mengerti dan memahami apa artinya indahnya mengampuni. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk mengampuni sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.